duduklah dengan baik dengannya. Jangan tinggalkan dia sebelum tentu menghabiskan ilmunya. Adapun apabila ustaz-ustaz antum di sini tidak bisa memberikan antum kebaikan, tidak bisa memberikan antum hal-hal yang baik, silahkan tinggalkan dia, cari ustaz yang lain yang ustaz tersebut bisa memberikan kebaikan yang lebih baik. Rasulullah SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya tidak pernah untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Dikarenakan Rasulullah SAW di setiap harinya memberikan faedah yang baik, memberikan manfaat. Bercanda, tapi bercandanya berbeda. Marahnya pun dengan itu. Bicaranya yang paling itu dengan itu. Dia tidak akan marah kecuali kemarahan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tertawa kecuali tertawa itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia tidak akan menangis, tidak akan kecewa kecuali itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi antum yang sudah lama di sini, silahkan selesaikan semua program yang ada pada diri antum. Kembali mengingatkan kepada antum bahwa kita semua perlu tajdid niat. Apa nama tajdid niat? Memperbaharui niat kita ketika kita belajar. Belajar itu tidak untuk mencari ijazah. Belajar itu tidak untuk mendapatkan titel, tapi belajar itu untuk mendapatkan ilmu. Adapun apabila kita belajar untuk mendapatkan titel, itu diperkenankan. Namun tujuannya adalah dakwah. Tapi di sini tidak ada orang belajar di tempat ini untuk mendapatkan titel tersebut. Ya, ijazah insya Allah akan mendapatkan, meskipun tidak berasal dari tempat ini. Misalnya, tetap itu akan mendapatkan ijazah tersebut. Karena menjamin bahwa itu insya Allah akan mendapatkan ijazah tersebut, asal untuk mengikuti aturan-aturan. Ikhlaskan niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang untuk sendiri pasti menghafalnya, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal yang kita lakukan itu tergantung dari niat. Dan ingat kata-kata bahwa ini sampai antum meninggal dunia, bahwa ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Yang kedua, ilmu itu tidak berfungsi sama sekali apabila dia tidak diamalkan. Al-ilmu bila amal kasajarati bila thaman. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Kalau manfaatnya sama sekali tidak bisa digunakan, cuma kayunya aja yang bisa dipakai. Akarnya pun tidak ada yang mau ngambil, kayu yang sulit untuk digunakan, daun-daun yang motor di rumah, hanya buahnya saja yang bisa dimanfaatkan. Tapi ilmu tanpa amal itu adalah pohon tanpa buah. Kalau misalnya antum sudah belajar di sini dan antum tidak mengamalkan ilmu yang antum pelajari, percuma. Ya, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Antum sudah lelahnya aja menunggu setetengnya pondok, makan, minum, tidur, bersih-bersih. Apa bedanya sama hewan? Tidak ada bedanya sama sekali. Tapi manusia dibedakan dengan hewan dari akhlaknya, dari adabnya, dari mereka menghormati gurunya, dari mereka menghormati orang tuanya, dari mereka menjalankan syariat Allah SWT dan menjalankan syariat Rasul. Kalau sekiranya program yang ada pada antum, pelajaran-pelajaran yang ada pada antum belum selesai, silahkan diselesaikan. Kalau sekiranya antum sudah merasa cukup, antum misalnya tidak mau melanjutkannya lagi, antum boleh mencari di tempat lain agar Allah mudahkan. Siapa tahu kalau misalnya di sini tidak bisa, mungkin di tempat lain biasa. Anak ceritakan satu kisah. Ada seorang yang di zamannya Abu Hanifah
yang seseorang tersebut hidup juga di situ Imam Syafi'i di zamannya Abu Hanifah tersebut. Hidup juga tidak di zamannya Imam Syafi'i. Ada seseorang tersebut belajar mazhab Syafi'i begitu luar biasa kuatnya, sangat luar biasa dia belajar mazhab Syafi'i. Sudah luar biasa dia belajar dari kitab ini itu, tidak paham. Ini ada di kitab mazhab Syafi'i. Tidak paham, tidak paham. Sampai gurunya yang orang Syafi'i aja mengatakan seandainya saya bisa menyuapkan kamu ilmu ini, saya akan papahin kamu. Tahu apa? Di gigi itu saya kasih kamu. Seandainya saya bisa seperti itu, tapi sayangnya saya nggak bisa kayak gitu. Saya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Tapi tetaplah berusaha. Meskipun kamu nggak paham, tapi kamu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niatnya yang baik. Akhirnya tetap dia belajar sama satu guru, yang guru tersebut mengajarkan dia mazhab Hanafi. Setelah dia belajar mazhab Hanafi, dia jadi orang paling pandai dalam mazhab, paling luar biasa. Namanya Abu Yusuf. Dia adalah orang Hanafiyah yang luar biasa, hebat luar biasa. Punya satu kitab namanya Al-Amwal. Ya, dalam fikih muamalah dia bicara. Subhanallah, orang yang luar biasa. Maka anda katakan sama antum, kalau antum bisa belajar di sini, alhamdulillah. Jalankan apa yang diajarkan oleh ustaz-ustaz antum yang ada di sini. Antum diajarkan mukhtasar, kemudian diajarkan 3 bulan, kemudian diajarkan selesai. Tidak ada kita di dunia ini terlahir menjadi seorang ulama, tidak ada sama sekali. Kita semua di dunia ini harus belajar, harus mau dari nol. Tidak ada sama sekali kita menjadi ulama. Kalau sudah luar biasa, tidak ada sama sekali. Ya, kalau antum belajar dari sekarang, kemudian tiba-tiba pulang pelajaran, kok saya pulang lagi? Padahal saya pernah belajar di pondok sebelumnya misalnya. Padahal saya pernah belajar ketika SD atau ketika SMP saya pernah belajar. Sama. Memang di sini seperti itu. Antum masuk pondok ini, tidak ada antum dianggap orang yang paling oke. Mau antum kelas 12, mau antum kelas 1 SMP, mau antum kelas 5 SD, semuanya dianggap yang masuk ke sini itu nol. Makanya antum harus pulang dari awal. Harus pulang dari awal. Kenapa harus pulang dari awal? Antum harus belajar tawadhu. Tahu tawadhu? Antum harus belajar merendahkan diri, bukan merasa tinggi, ya, bukan merasa tinggi. Dulu apabila anda di Yaman itu belajar itu mulai dari nol. Padahal di Indonesia sudah pernah belajar alfiyah, mulai dari mata jernih lagi, mulai dari nol lagi. Kenapa saya harus belajar ini? Tidak, kamu harus belajar ini. Kalau kamu nggak tahu, silakan pulang. Silakan pulang. Sederhana saja. Kenapa antum harus belajar itu? Karena nanti mukhtasar itu akan antum bawa seumur hidup nanti. Kita berilmi yang akan bawa seumur hidup nanti. Terus gimana dengan akidah wasitiyah, akidah tahawiyah misalnya? Oh iya, nanti belajar. Antum akan belajar di sini. Tapi kan habis waktu saya. Iya, akan habis waktu saya. Kan nanti teman-teman saya yang di luar kuliah, saya masih SMP. Oh iya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena begitulah orang menuntut ilmu. Itu orang menuntut ilmu. Tidak ada kata umum. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih rendah, lebih tinggi. Tidak ada. Kita semua sama dalam menuntut ilmu. Semua kita sama. Anak, antum, ustaz-ustaz yang belakang antum ini, semua kita sama dalam menuntut ilmu. Tidak ada satupun di antara kita ini berbeda dalam menuntut ilmu. Tidak ada yang berbeda. Umur muda, umur tua, kita sama. Sama kita menuntut ilmu. Di depan Allah Subhanahu wa taala kita juga sama. Ya kan? Yang membedakan apa? Amal ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang membedakan kecuali. Maka dari itu tetaplah menjadi manusia tersebut berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan sabar. Sabar dan sabar. Ada mutu dulu yang diajarkan oleh salah satu guru saya di Skarbella. Tahu dia bilang apa? Menjadi
menjadda wajada, karena dia pernah dibongkar dulu. Dia bilang menjadda wajada. Apa arti menjadda? Apa arti menjadda? Barang siapa yang berusaha wajada, dia akan menemukan. Baik. Man sabata nabata. Apa arti man sabata? Barang siapa yang tetap teguh, kokoh, enggak berubah-ubah. Pagi bilang A, siang bilang A, sore bilang A, pagi mengikuti pendapat A, sore mengikuti pendapat A, malam mengikuti pendapat A, dia akan berubah. Pagi belajar nahu, siang belajar nahu, sore belajar nahu, dia akan menjadi ahli nahu. Paham tak? Tapi kalau misalnya pagi belajar ini, sudah bosan, siang belajar fikih, bosan lagi, malam belajar akidah, bosan lagi, besok belajar ini, tidak berubah selesai. Sampai yang dia masalah. Ya, sudah di pondok ini, aduh, udah enak di pondok ini, pindah ke pondok sana, pindah ke sana lagi, pindah ke sana lagi, sampai umur kiamat nggak akan bisa mendapatkan ini. Percaya kan? Percaya kan? Sudah mengalami kita semuanya yang ini, sudah lewat sudah masanya, subhanallah. Saya punya teman dia, satu orang tersebut terkenal sekali, di semua pondok tahu dia di Jawa. Ada satu teman yang nggak tahu. Kenapa namanya ini? Kenapa namanya ini? Kenapa? Pondok ada bilang, kenapa namanya ini? Pondok C, ini semua yang nggak sama dia. Kenapa? Bosan pondok ini dia jelekannya, ya pondok selanjutnya. Bosan pondok ini, tidak, bosan. Jadi semua orang tahu. Tapi ilmu, bisa mengajarkan? Tidak. Mengamalkan? Nggak tahu mengamalkan. Ada pun ketika ditanya masih ragu-ragu, nggak bisa jawab. Ya nggak ada hasilnya. Ya, nggak ada hasil. Bagi antum yang baru-baru di sini, anak Sumbawa, anak Lombok yang ada di sini, anak Flores yang di sini, jangan pernah pindah ke tempat-tempat yang tempat-tempat tersebut menurut bakal lebih baik kalau tidak ya, masih bakal. Kalau antum dari satu pondok diam di situ sampai di habis dulu di situ baru pindah. Paham tak? Paham maksudnya? Buat apa? Tidak selesai. Wallahi tidak ada bakat. Salah satu ustaz saya, Syukur Kholis namanya. Dia bilang apa dulu? Pakai bahasa Jawa ya. Tahu dia bilang apa? Meninta pala mati konyol. Meninta pala mati konyol. Tahu meninta pala? Apa arti meninta pala? Tegur. Apa arti meninta pala? Minta pala yang tak dulu. Barang siapa yang berpindah-pindah mati konyol. Tapi kalau misalnya antum sekarang belajar, misalnya belajar di tempat ini, sudah selesai programnya, boleh bahkan ada surat juga. Tidak, cari guru yang lain, yang dimana lebih daripada kamu. Tapi kalau belum selesai, tentu saya akan tahan. Anda akan bilang, oh jangan selesaikan dulu program itu. Silakan. Boleh. Ini kalau tujuannya ilmu loh ya. Ini kalau tujuannya ilmu. Tapi kalau tujuannya dunia, dari sekarang tidak. Kalau tujuannya dunia dari sekarang. Insya Allah Ustaz tidak akan kekurangan uang. Insya Allah Ustaz di sini bisa jadi uang sendiri. Insya Allah. Ustaz Murdani bisa pegang, Ustaz itu bisa komputer, Ustaz Ilham bisa apa, bisa macam-macam. Gampang. Ya, untuk penghasilan Insya Allah ada. Kalau hanya sekedar makan minum kendaraan Insya Allah ada. Ya. Gampang. Bersemangatlah. Khususnya untuk yang baru-baru datang ya. Bersemangatlah belajar. Jadilah manusia tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi antum yang lama di sini, jadilah manusia tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bikhaf. Ilmu ini mahal. Ilmu ini mahal sekali. Ilmu itu tidak didapatkan dengan cara senang-senang, duduk-duduk, santai-santai, tidak. La yanalul ilmu bi rahatil jism. Tak didapatkan ilmu itu dengan tenang-tenang, duduk-duduk, tidur-tidur, jalan-jalan, ada jalan sama Pak Herman, enggak juga. Boleh ya jalan-jalan sama Pak Herman sesekali, tidak terus-menerus ya, tidak terus-menerus, sesekali boleh.
Jalan-jalan boleh, berhibur boleh ya. Demi Allah boleh. Karena kadang-kadang rutinitas manusia itu terlalu sering, ya bosan juga kadang-kadang. Tapi kalau misalnya sudah rutinitas sudah dijalankan, kemudian dia sudah menyelesaikan semua semua pelajaran sudah selesai. Memang waktunya untuk berlibur, tafadhol, libur. Dan liburan itu harus penuh dengan makna. Ya, liburan itu harus penuh dengan makna, harus penuh dengan ilmu. Ya, liburan pun harus penuh dengan ilmu. Bukan liburan tersebut hanya sekedar duduk hai pulang. Anda kecewa. Ingat ya, hidup kita ini tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Anda sendiri tidak tahu ilmunya? Enggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda enggak hidup dengan ini manusia tersebut dia kelihatan hidup, sejatinya mati. Kenapa? Karena dia tidak ada ilmunya. Ya kan? Coba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hidup kita itu untuk beribadah. Ibadah itu tidak akan diketahui kecuali dengan ilmu. Artinya bahwa antum hidup karena ibadah dengan ilmu. Sekarang antum hidup mau beribadah tanpa ilmu, hidup enggak, mati namanya. Gampangnya gitu. Karena antum pintar. Ya kan? Namanya pintar ya. Tapi kadang pintar antum itu enggak dipakai. Ya. Pintar kita itu enggak dipakai. Kalau besi itu jadi karatan nih, enggak pernah diasah, jadi sulit dipakai buat memotong. Tahu enggak? Sudah bukan saatnya lagi untuk berbicara, Ustaz, kapan ijazah kita keluar? Enggak masanya lagi, sudah saatnya bicara gitu. Ustaz, kapan kita ujian? Tidak. Kapan dulu? Baru kemarin diurusin sama Ustaz untuk Ustaz dan ujiannya sudah selesai. Tidak perlu dikerjakan, sudah selesai ujiannya. Baru kemarin dikerjakan. Ayo. Itu terus. Nanti mau yang seperti itu. Kalau mau yang seperti itu nanti kami sediakan wadah ujiannya apa segala macam. Dengan konsekuensi waktu antum akan banyak sekali terganggu. Sangat banyak terganggu. Sangat banyak terganggu. Demi Allah ya, seandainya Anda bisa kembali ya laitani kuntu syabab. Seandainya saya bisa kembali kayak antum sekarang ini. Saya ingin kembali kayak antum sekarang ini. Gak nikah, belum punya anak, gak banyak pekerjaan, gak banyak isi kajian. Supaya apa? Bisa merajakan terus demi Allah. Tapi apa deh? Anda sudah berumur. Ingin kembali kayak antum. Dulu anda gak pernah merasakan hal kayak diurus, diajarin dari awal sampai kayak subhanallah disuapin dan ilmu. Tidak pernah. Karena dulu anak jadi seperti. Kalau anak yang ingat mungkin setelah dulu ya kan keluar ya kan. Anak yang ingin saya belajar seperti itu. Sampai sekarang. Hanya harus bersyukur bisa belajar di sini, bisa diajarkan, bisa diurus dengan baik, dibangunin sholat, dibangunin, diajarin dari awal, ditalkin dulu, baru setelah itu ngafalin, baru setelah itu baca. Enak sekali, masya Allah. Enak sekali baca. Subhanallah, kamu bisa baca sendiri, bisa baca sendiri. Kalau anda masya Allah harus bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala la syakartum azim wa la kafartum in adabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Gitu ya. Saya tidak bisa berlama-lama. Saya harus safar. Insyaallah nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya akan dilakukan Ustaz yang ada di belakang sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan memberikan kemudahan serta memberikan hidayah
kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mematikan kita di atas jalan ilmu. Subhanallah.